Makanya orang yang bertumbuh itu harus orang yang taat. Makanya bisa kelihatan saudara. Kita ini jemaat, pendoa, pelayan, hamba Tuhan yang bertumbuh atau tidak. Dari mana? Dari ketaatan. Kita diingatkan supaya kita yang bertumbuh ini harus taat. Jangan meniru kelakuan orang Israel yang percaya Tuhan tetapi tidak taat. Jadi baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Contoh ketidaktaatan siapa? Orang Israel. Makanya orang yang bertumbuh itu harus orang yang taat. Makanya bisa kelihatan saudara. Kita ini jemaat, pendoa, pelayan, hamba Tuhan yang bertumbuh atau tidak. Dari mana? Dari ketaatannya. Ketaatannya mengampuni. Saya bisa melihat orang-orang yang sudah ngalamin Tuhan dahsyat dalam hadirat Tuhan. Tetapi nggak taat untuk mau mengampuni. Saya lihat dia lama-lama kembali lagi ke hidup yang lama. Saya bisa lihat saudara. Orang sudah ngalamin Tuhan. Waduh waktu penyembahan nangis selonjoran sampai masuk ke kolong kursi. Iya dilawat Tuhan dia. Asar sampai 3 pegangin dia karena begitu dahsyatnya lawatan Tuhan dan besarnya badannya misalnya. Tetapi disuruh mengampuni, nggak mengampuni. Saya lihat lama-lama menjadi mundur. Karena apa? Benih itu akan bertumbuh. Sakit hati itu akan bertumbuh. Dan akhirnya ingat benih firman itu menjadi seperti ditanam, ditabur di semak duri. Dan benih sakit hati itu adalah semak duri yang menghimpit firman. Jadi benih sakit hati itu seperti semak duri yang ditabur di hatimu. Dan benih firman itu ditaburkan di hati kita. Nah kalau hati kita masih kita izinkan ada semak duri, kecewa, sakit hati ada di sini. Gak kita buang, maka firman itu lama-lama terhimpit, mati. Si Yudas Iskariot, kenapa dia menyerahkan Yesus? Dia sakit hati ketika Yesus tegur. Ketika dia berkata, sayang banget ini minyak jadi pemborosan. Yesus tegur dia, orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku tidak akan selalu ada padamu. Dia ditegur, lalu dia pergi. Di situ awalnya ceritanya dia pergi, ketemu sama orang-orang yang ada di ahli Taurat, orang Farisi. Lalu dia buat perundingan. Gua mau jual Yesus nih, mau beli berapa bro? Gitu. Itu Judas Iskariot. Mau beli berapa Yesus? 30 keping perak dijual. Apalagi duri-duri yang bisa menghancurkan firman. Khawatir. Makanya orang saudara bisa kita lihat di dalam awal-awal di lawatan. Bahasa rohnya pelayanannya. Tapi kalau masih fokusnya uang, khawatir tentang uang, ini orang hilang dari pelayanan. Kalau masih tujuannya uang, belum mengutamakan Tuhan. Walaupun dia ditumpang tangan tumbang, 5 kali tumpang tangan tumbang, 20 kali tumpang tangan tumbang. Gak ditumpang tangan, udah tumbang sendirian. Tapi masih fokusnya uang. Hilang ini dari pelayanan. Hilang ini dari ibadah. Hanya butuh tinggal tunggu waktu saja. Maka saudaraku fokusnya kita jangan uang. Fokusnya kita adalah Kristus. Surga yang kekal. Jadi supaya kita bertumbuh. Yang pertama tadi buanglah segala kejahatan. Yang kedua selalu ingin akan hal-hal yang rohani. Keinginan kita harus mulai kita setting Bapak Ibu. Keinginannya kalau sudah hari Minggu ibadah. Jangan keinginannya yang lain. Sekali lagi nggak bisa disangkal orang yang sudah bertumbuh itu imannya. Aku yakin jam ibadah dia pasti ibadah. Kalau kita sudah mulai menurun ya. Atau mulai menukarkan ibadah dengan hal yang lain. Saudara itu artinya pertumbuhan kita mulai tidak sehat. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Jemaat mula-mula ketika mereka terima firman mereka memberi diri dibaptis. Dan tiap-tiap hari mereka bertekun mendengarkan pengajaran rasul-rasul dan mereka berdoa. Tiap-tiap hari mereka bertekun. Jadi kalau kita mulai meninggalkan ibadah kita. Berarti pertumbuhan kita sedang bermasalah. Saya berharap saudara bukan merasa dihakimi. Tapi merasa diarahkan. Saudara, orang yang bertumbuh imannya kelihatan caranya menghormati hal-hal yang rohani. Yang kedua, caranya menghormati pemimpin rohaninya. Caranya menghormati pengajar-pengajar firman. Itu ciri-ciri orang yang sudah bertumbuh iman.